Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wazid ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Para santri dan santriwati MTS An-Najah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat berserta salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari panasnya api neraka. Dalam pelajaran akhlak, salah satu yang sangat dipentingkan dan difokuskan adalah al-adab ma'an nafsi, yaitu adab-adab terhadap diri kita sendiri. Bahwasanya dalam agama kita ini ada adab-adab yang harus kita perhatikan dan harus kita tunaikan terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jauhkan diri kalian dari panasnya api neraka dan jaga keluarga kalian dari pedihnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa memeriksa diri kita sendiri. Maza qaddamna lil akhirah. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, hendaklah setiap diri memeriksa ya apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok. Hari esok di sini maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan kata esok? Karena dekatnya hari kiamat tersebut. Karena terjadinya kiamat tidak akan lama, pasti akan terjadi. Dan kita adalah umat yang terakhir. Tidak ada lagi umat setelah umat Islam ini yang diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Oleh sebab itu kita penting untuk memperhatikan diri kita sendiri. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yaitu hari akhirat. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang al-adab ma'an nafsi, yaitu beberapa adab terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, bahwasanya di antara adab-adab yang harus kita wajibkan atau kita biasakan kepada diri kita sendiri adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Ini merupakan hak diri kita terhadap diri kita sendiri. Tidak boleh seorang muslim jahil terhadap agamanya. Apalagi di negeri kita, negeri yang dihuni oleh mayoritas muslim. Tidak boleh seorang muslim jahil terhadap agamanya. Di sini ada sekolah Islam, ada masjid, ada madrasah, ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk menuntut ilmu agama. Maka tidak boleh seorang muslim jahil terhadap agamanya di tempat yang dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam ini. Kalau dia jahil terhadap agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ya hukuman di akhirat. Kemudian di antara adab diri terhadap kita adalah membiasakan ibadah-ibadah sunnah selain ibadah-ibadah yang wajib. Kalau ibadah wajib, mungkin kita semua tidak akan berat mengerjakannya. Tetapi ibadah-ibadah yang sunnah yang merupakan pelengkap dari ibadah-ibadah yang wajib, merupakan ya penyempurna dari ibadah-ibadah yang wajib,
Ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak beribadah sunnah sama sekali. Kita wajib bagi kita sebagai santri untuk melengkapi ibadah-ibadah yang wajib dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Di antaranya apa? Di antaranya tilawatul Quran. Di antaranya membaca Al-Quran. Harus ada bacaan Al-Quran setiap hari bagi kita sebagai santri. Tidak wajib membaca Al-Quran, tetapi bagi kita sebagai santri harus ada, harus dibiasakan. Mungkin habis subuh, mungkin ba'da maghrib dan seterusnya. Baik di sekolah maupun ketika kita pulang ke rumah kita. Wajib hukumnya bagi kita untuk membiasakan diri dengan tilawatul Quran. Meskipun tidak ada ustadz atau ustazah, tidak ada musyrif atau musyrifah yang mengawasi kita. Tetapi bagi kita sebagai seorang santri, santri pondok, itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita. Kemudian di antara ibadah yang harusnya kita lazimkan pada diri kita sebagai seorang santri adalah mengerjakan puasa-puasa sunnah. Karena bagi seorang santri, puasa-puasa ataupun ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya itu sudah harus dibiasakan. Sebagaimana Rasulullah SAW memotivasi kita untuk mengerjakan puasa sunnah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya amal ibadah itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka saya suka agar ketika amal ibadahku diperlihatkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan diri kita, baik di sekolah ataupun ketika kita sedang menjalani liburan di rumah kita masing-masing. Biasakan dan ajak orang lain, keluarga kita, ibu bapak kita. Kemudian di antara adab-adab terhadap diri kita adalah membiasakan salatul duha. Ini adalah kebiasaan para penuntut ilmu yang sudah berjalan dalam dunia Islam ini ribuan tahun. Para santri dan santriwati harus membiasakan dirinya untuk mengerjakan salat duha. Kemudian di antara adab juga terhadap diri kita sebagai para penuntut ilmu adalah memakan makanan yang halal. Ini sangat penting bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya makan makanan yang halal itu merupakan penyebab diterimanya doa seseorang. Dan begitu pula sebaliknya, makan makanan yang haram itu akan menyebabkan seseorang terhalang dari diterimanya doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus memperhatikan setiap makanan yang kita makan. Apakah itu makanan yang halal atau makanan yang haram. Makanan yang halal, halal cara mendapatkannya dan halal zat dari makanan tersebut. Begitu juga makanan yang haram. Harus kita perhatikan apa yang kita makan. Apakah makanan yang kita makan tersebut halal zatnya ataukah haram zatnya. Harus kita perhatikan. Karena itu akan mempengaruhi kepada ilmu, kepada daya ingat kita, kepada kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan setiap daging yang tumbuh dari diri seseorang, setiap pertumbuhan yang ada pada diri seseorang dan itu tumbuh karena makanan yang haram, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian di antara adab diri kita yang harus kita perhatikan adalah membekali diri kita dengan azkarus sabah wal masa, yaitu zikir pada pagi dan petang. Jangan dilupakan, walaupun tidak di sekolah, walaupun nanti kita libur di rumah kita, azkar sabah wal masa ini tidak akan ditinggalkan oleh kita semua. Kita tidak boleh meninggalkannya. Wajib kita biasakan. Kita sudah membiasakan diri kita, melazimkan diri kita untuk membaca azkar sabah dan masa ini, zikir pagi dan petang ini, di rumah maupun di sekolah. Di rumah nanti ketika kalian libur jangan pernah dilupakan. Kita sudah membiasakan di sekolah ini selama beberapa bulan kita di sini, kita membiasakan diri kita untuk membaca zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang. Ketika pulang ke rumah, hal tersebut tetap wajib untuk dijalankan oleh kita semua. Jangan sampai kita tidak lupa, tidak pernah membacanya lagi di rumah kita. Kemudian di antara adab terhadap diri kita sendiri adalah al-muhafazatu alal akhlaqil hasanah,
yaitu senantiasa menjaga akhlak-akhlak yang mulia. Apalagi ketika nanti kalian libur, orang akan melihat apa hasil dari pendidikan kalian di asrama selama beberapa bulan ini. Begitu juga santri-santri yang full day. Orang akan melihat dia telah belajar agama 2 tahun, 3 tahun. Apa efeknya, apa dampaknya dari dia belajar agama. Karena sesungguhnya ya, menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas untuk disimpan dalam kepala kita, tapi harus terlihat dalam aksi kita, dalam perbuatan kita, dalam sikap dan tingkah laku kita. Jangan hanya sebatas mengetahui, tetapi tidak ada ya efeknya, pengaruhnya di dalam kehidupan kita ini. Maka jaga ya adab-adab terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap adik-adik kalian di rumah, terhadap kakak kalian, kakek dan nenek dan seterusnya. Karena sesungguhnya ilmu itu dituntut adalah supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian di antara adab terhadap diri adalah menjaga diri kita dari sifat-sifat tercela. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat tampang kita. Allah tidak melihat harta kita, tetapi yang Allah lihat adalah apa? Qulubukum wa a'malikum. Wa amalikum. Sesungguhnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan juga amal kalian. Maka kita semua wajib mensucikan diri kita, tathhirul qalbi, ya, mensucikan hati kita minas sayyiat, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari akhlak-akhlak tercela. Itu harus kita sucikan diri kita dari hal-hal tersebut. Apa perbuatan-perbuatan tercela misalnya? Misalnya menyombongkan diri di hadapan orang lain. Merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain dari segala-galanya. Dalam segala-galanya. Menyombongkan diri, ujub, ya. Hanya dia yang bagus, orang lain tidak ada yang seperti dia. Atau pamer harta, pamer kecantikan, pamer kegantengan dan seterusnya. Dendam ke orang lain, termasuk juga ucapan-ucapan. Harus dijaga. Seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu agama, harus menjaga lisannya, ucapannya. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya dan paling buruk, paling jauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Maka kita harus menjauhkan segala ya penyakit-penyakit hati, entah itu dendam, entah itu benci ke orang lain, entah itu ujub, kesombongan, merasa superior, merasa lebih hebat dari orang lain, ya kan? Merasa orang lain tidak sehebat dia dan seterusnya. Ini semua harus dijauhkan. Termasuk misalnya ya tidak patuh kepada kedua orang tua, melawan orang tua, tidak sopan terhadap kedua orang tua. Ini merupakan akhlak-akhlak tercela yang harus kita jauhi. Pada akhirnya kita menuntut ilmu adalah agar kita semua menjadi manusia yang lebih baik dari keadaan kita sekarang ini. Baik itu dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam segi muamalah, interaksi kita dengan sesama manusia, orang tua kita, adik kita, saudara kita, masyarakat kita, tetangga kita dan seterusnya. Tatkala akhlak-akhlak yang baik tersebut bisa kita terapkan, maka kita semua akan menjadi manusia yang mulia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Ini beberapa nasihat-nasihat yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.